Oke, Shalom, selamat sore. Jumpa dengan saya lagi. Saya akan membahas apa yang harus kita lakukan untuk melawan tipu muslihat iblis. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan berkati hamba yang akan menyampaikan tentang kuasa iblis. Lindungi hamba, pikiran hamba, lindungi segala sesuatu yang dipakai. Firman Tuhan juga menyertai dan juga orang yang mendengar, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus sama berdoa. Berkati kami semua. Amin. Oke, apa kabarnya di sore hari ini? Saya percaya Bapak dan Ibu yang sudah tadi ikut persekutuan dengan Tuhan, luar biasa ya, sekian lamanya kita yang kurang ibadah karena protokol dari pemerintah kan. Tidak panjang lebar saya sampaikan langsung saja. Untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis, kita harus tahu siapa itu iblis. Nah, nanti dalam penjelasan apa yang harus kita lakukan melawan tipu muslihat iblis, saya harus membahas ini sebanyak 15 sesi. Wow, banyak kali Om Nando. Ya, gimana boleh buat? Kita harus tahu dulu. Kita harus bisa tahu apa itu iblis dan apa yang dilakukan iblis selama di dunia. Baru kita bisa nanti melawannya. Jadi 15 sesi berarti kurang lebih 15 hari. Saya akan melanjutkan hari demi hari. Sesi pertama ini adalah kita harus tahu iblis punya organisasi. Jadi untuk kita bisa tahu mengalahkan, melawan iblis, kita harus bisa tahu dulu siapa yang kita kenal lawan ini. Siapa yang kita kenal lawan kita ini. Apakah lawan kita ini lawan yang sederhana, gampang? Nah, untuk itu kita harus pelajari dulu. Sesi pertama saya akan bahas iblis punya organisasi. Kenapa Om Nando bilang kayak gitu? Saya akan melihat di Efesus pasal 6. Mungkin orang Sultan Bawang, KBR, Entiko bisa melihat bahwa iblis punya organisasi. Masa sih? Ya iyalah, iblis kalau datang merasuk manusia untuk membawa manusia kepada kesesatan, dia harus punya pasukan yang dimana untuk bisa disesatkan. Mari kita lihat di Efesus pasal 6. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi itulah organisasi si iblis. Dia berkuasa. Yaitu di mana dia berkuasa? Dia berkuasa di pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah yang bagaimana? Pemerintah-pemerintah yang tidak takut Tuhan. Ini bukan ditujukan kepada satu negara, tapi ini kepada oknum-oknum yang punya jabatan, tapi tidak takut Tuhan. Apakah sudah terbukti? Ya sudah terbukti. Kita melihat ada satu pemimpin tertinggi di satu negara mendirikan gereja setan. Dan itu sudah diakui di satu negara. Di Indonesia belum ada. Kalau ada itu bahaya. Dan apalagi dikatakan sini, melawan penguasa-penguasa. Nah, ini dia, penguasa-penguasa yang bagaimana? Gini, penguasa-penguasa ini lebih kepada ditujukan kepada orang yang memiliki kekuatan, memiliki yang namanya disebut kuasa. Ini yang dimana yang sudah menyimpang daripada kenal dengan Tuhan. Makanya kenapa di sini dikatakan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Nah, ini dia. Penjelasannya sudah jelas. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Gelap lambang daripada kegelapan, lambang daripada kuasa dari kegelapan. Untuk itu mari kita itu melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara
harus tahu kalau iblis itu punya organisasi. Dia punya organisasi di pemerintah. Dia juga punya organisasi di penguasa-penguasa yang ada. Mungkin di daerah-daerah tempat masing-masing Anda. Mungkin ada lagi juga dia penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, saudara harus tahu iblis punya organisasi. Makanya sesi pertama ini saya membahas iblis punya organisasi. Dan organisasi inilah yang iblis akan jalankan skenarionya untuk menyesatkan banyak manusia. Jadi untuk kita mengetahui bisa melawan tipu muslihat iblis, kita harus tahu siapa lawan kita ini dulu. Makanya pertama saya bahas sesi pertama, iblis punya organisasi. Jikalau iblis punya organisasi, gimana kita dengan anak Tuhan? Apakah kita tidak punya organisasi? Kalau kita tidak punya organisasi, bagaimana? Iblis saja punya. Masa anak Tuhan tidak punya? Untuk itu, makanya kita harus memiliki organisasi yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan dulu. Untuk pertama, jikalau kita bisa melawan iblis nanti. Karena iblis punya organisasi, dia punya channel-channel, punya tempat-tempat orang untuk bisa mengendalikan satu daerah, satu negara. Untuk itu makanya kenapa saya bilang melawan iblis tidak seperti kita ngomong dengan menyatakan suara keras di dalam nama Yesus kuperintahkan, hei kau iblis keluar, tapi di satu daerah tersebut, tapi di daerah lain dia berkuasa. Makanya untuk itu semua yang mendengar video saya ini, iblis punya organisasi. Organisasi iblis inilah yang akan mengganggu, membawa orang kepada kesesatan. Jadi, episode pertama atau sesi pertama saya membahas dulu yaitu iblis punya organisasi. Supaya apa? Supaya saudara tahu, supaya saudara bertumbuh bisa melawan tipu muslihat iblis. Kalau saya langsung menjelaskan semua panjang sampai 15 sesi, wah mungkin kita tidak akan cukup waktu dan video mungkin untuk merekam ini pun mungkin tidak mampu karena HP saya pun juga kurang kuat tinggi RAM-nya. Jadi makanya kenapa saya bilang sesi ini iblis punya organisasi. Organisasi ini adalah seperti kelompok-kelompok yang dimana menaungi satu daerah, satu tempat, satu negara ataupun satu namanya komunitas. Jelas, nyata. Kenapa saya bilang gini? Iblis punya komunitas, yaitu apa? Komunitas dukun, ada. Komunitas jual beli nyawa orang, ada. Karena di mana? Karena apa? Mereka melakukan yaitu ritual-ritual. Apalagi komunitas mereka, komunitas melakukan hal-hal yang dimana menjadi pemberontakan. Yaitu apa? Mereka masuk ke gereja-gereja. Ya, mengaku sebagai gereja, tapi padahal gereja setan. Jadi kan jelas, ini sudah nyata dan bukti. Iblis sudah jalankan skenario mereka. Pertama, mereka menyusun organisasi dulu. Untuk itu, bagaimana jemaat Tuhan? Gimana di aktivitas organisasi gereja Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh sudah masuk dengan betul, dengan taat, dengan tekun di organisasi? Loh, apa hubungannya? Ya ini dulu. Organisasi membuat kita kuat. Iblis semakin kuat organisasi mereka, semakin kuat mereka mempengaruhi orang. Untuk itu, biarlah kita tahu dulu sisi pertama ini. Iblis punya organisasi. Anak-anak Tuhan juga harus punya organisasi yang kuat dan luas. Amin. Biarlah sesi pertama ini untuk bisa melawan tipu muslihat iblis, kita harus tahu siapa iblis. Mari kita berdoa. Tuhan berkati hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan sisi pertama tentang bahwa iblis punya organisasi. Untuk itu berkati hamba, berkati semua yang mendengar, supaya mereka semakin aktif dan tekun dan giat di organisasi di mana mereka semakin kuat, semakin luas, semakin dekat dengan Tuhan. Ini doa hamba dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.